Halo sedulur, selamat Hari Sumpah Pemuda. Di kesempatan kali ini enaknya kita ngomongin pemuda di Hari Sumpah Pemuda. Ngomongin pemuda di Hari Sumpah Pemuda emang kayaknya seru gitu, dan momennya juga pas kalau kita ngomongin pemuda hari ini. Kenapa sih ngomongin pemuda itu penting? Karena menurut saya sejarah itu dibentuk oleh orang-orang yang punya daya dobrak, orang-orang yang menolak kemapanan, dan orang-orang yang melawan arus. Jadi ibaratnya kalau layang-layang itu dikatakan terbang kalau dia mampu melawan angin. Ikan itu dikatakan hidup kalau dia bisa berenang melawan arus. Kalau layang-layang ikut angin berarti layang-layangnya putus. Dan ikan kalau dia udah ke bawah arus artinya dia udah mati. Orang-orang yang membuat ruang-ruang sejarah, membuka lembaran sejarah baru itu adalah orang-orang yang punya keberanian untuk melawan arus, menolak kemapanan, dan punya daya dobrak dalam pikiran dan gerakannya. Seperti misalnya munculnya gerakan untuk menculik Soekarno dan Hatta untuk kemudian mendesak untuk segera memerdekakan Indonesia, itu kan dilakukan oleh golongan muda gitu. Lalu kemudian pikiran untuk menurunkan Soeharto itu adalah ide-ide yang dihasilkan dari pemuda. Artinya generasi muda itu emang sengaruh itu gitu. Nah, di kesempatan kali ini saya pengen bilang sebenarnya banyak jalan untuk berkontribusi. Gak semua orang harus turun ke jalan, gak semua orang harus di ruangan konferensi. Untuk berkontribusi itu banyak caranya, seperti gerakan kita dalam menyuarakan aspirasi, bisa lewat demonstrasi, advokasi, atau audiensi, atau gerakan kita seperti di daerah-daerah gitu, seperti turun ke masyarakat, guyup dengan masyarakat, ikut organisasi kedaerahan sebagai bentuk pengabdian untuk masyarakat gitu. Itu juga termasuk kontribusi kita untuk daerah gitu, sebagai pemuda gitu. Sebagai kaum muda, bau baju, bau seragam maupun bau alma mater kita itu boleh beda. Misal nih, alma mater kamu boleh bau jalanan karena mungkin sering aksi gitu, menyuarakan aspirasi, menyuarakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Boleh juga alma mater kamu boleh bau ruangan, boleh bau parfum ruangan karena mungkin sering konferensi, ya nggak masalah. Nggak semua harus turun ke jalan, kan gak semua juga harus orasi kan. Yang penting antar gerakan itu dilakukan bukan untuk berkompetisi tapi untuk berkolaborasi. Lalu bagaimana pemuda dan Indonesia di masa depan? Ada sebuah studi dari McKinsey mengatakan bahwasanya Indonesia itu bisa jadi negara ketiga terkeren sedunia tahun 2045. Salah satu syaratnya adalah generasi mudanya produktif, bonus demografi itu kompetitif. Bonus demografi itu apa sih? Singkatnya gini ya, sederhananya bonus demografi itu kayak generasi usia produktifnya itu lebih banyak daripada generasi usia tidak produktifnya. Kembali ke produktif dan kompetitif. Kompetitif itu apa sih? Kayak gimana kompetitif itu gitu? Ya sederhananya kompetitif itu kayak ya mandiri, mampu bersaing gitu. Maka yang diperlukan oleh kita itu adalah skill. IP saja tidak cukup. Kalau kita kompetitif, punya extra skill, mungkin di masa depan sampailah mimpi di 2045 itu Indonesia jadi negara terhebat ketiga sedunia. Kadang pemuda itu juga tentang fisik gitu. Lembur lebih panjang, tugas lebih banyak. Makanya kan yang kayak semacam demo-demo kan mengandalkan pemuda. Gak mungkin kan kalau yang demo itu, yang orasi itu dari kakek-kakek dan nenek-nenek gitu, yang orasi di depan. Sedikitnya ada 4 tipe pemuda. Yang pertama itu yang pintar tapi tidak peduli. Yang kedua itu tidak pintar tapi peduli. Yang ketiga sudah tidak pintar, dia juga tidak peduli. Nah, semoga yang lagi dengerin podcast ini adalah termasuk
golongan pemuda yang sudah mah pintar, dia juga peduli. Kenapa harus pintar? Supaya kita mampu bersaing. Kenapa harus peduli? Karena Indonesianya banyak masalah. Seperti apa sih masalahnya gitu? Misalnya ya kayak kemiskinan masih banyak, kesejahteraan belum tercapai, kesenjangan sosial, politik yang ya gitu-gitu aja, dan lain sebagainya. Jadi Indonesia ini harus kita benahi oleh generasinya. Siapa? Ya kita. Indonesia itu ibarat kanvas kosong. Mau jadi lukisan bagus gimana kita, mau jadi lukisan jelek juga ya gimana kita. Nah sekarang Indonesia di hari Sumpah Pemuda ini mau dibawa kemana? Itu gimana kita. Saya, kamu, kalian semua sebagai generasi pelukis kanvas kosong, mau gimana untuk Indonesia ke depan gitu? Apa mau hanya hahihi saja atau berkarya dengan sesuatu? Saya ulangi ya, Indonesia mau dibawa kemana, itu gimana kita. Kita hanya cuma mau hahihi saja atau berkarya dengan sesuatu. Itu semua tergantung keputusan kita mau seperti apa nantinya. Kualitas manusia itu dilihat dari bagaimana keputusan hidupnya, mau belok kiri atau kanan, menerobos lampu merah atau nunggu lampu hijau, mau diam-diam aja atau mau berperan. Hidup kita kualitasnya dilihat dari keputusan kita. Akumulasi keputusan kita itulah karakter kita. Kalau tiap hari ngasih keputusan yang salah, ya itulah kita. Kalau tiap hari ngasih keputusan yang jos, itu juga kita. Kanvas kosong yang bernama Indonesia ini mari kita warnai sama-sama. Jangan jadi hasilnya jelek karena perpecahan kita kayak misalnya di media sosial gitu. Agamanya sama, kitabnya sama, rasulnya sama, partainya beda, terus berantemnya online lagi. Kita ini harus jadi generasi pemuda yang tidak ngomong doang, harus jadi generasi yang berkarya. Indonesia di masa depan terserah kita gimana kita. Mari kita sebagai generasi muda jadikan Indonesia luar biasa. Jadilah generasi yang cerdas, jadilah generasi yang peduli, jadilah generasi pencari solusi, bukan cuma modal maki-maki. Jadilah pemuda yang turun tangan, bukan yang urun angan, apalagi cuma tunjuk-tunjuk tangan. Terakhir, mari kita sama-sama baca lagi Sumpah Pemudanya. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sekian dari saya, semoga sehat selalu. Sampai jumpa.